Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuarinda Meli Anindya dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bemada Slawi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal toksisitas. Tapi sebelum mereview jurnal, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan ruang lingkup toksikologi. Selamat mendengarkan teman-teman. Nah, yang pertama ini ada sejarah toksikologi. Pada awal abad ke-16, seorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541, yaitu Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus atau PATBH Paracelsus, memperkenalkan istilah toksikon atau toxic agent untuk zat atau substansi yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Nah, Paracelsus ini adalah orang pertama yang meletakkan dasar ilmu dalam mempelajari racun dan mengenalkan dalil, yaitu percobaan pada hewan merupakan cara yang paling baik dalam mempelajari respon tubuh terhadap racun dan efek suatu zat pada tubuh dapat merupakan efek terapi atau bermanfaat dan efek toksik atau merugikan. Selanjutnya, toksikologi modern diperkaya oleh Matthew Joseph Orvilla pada tahun 1787 sampai 1853. Joseph ini merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologik anjing pada zat kimia tertentu. Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun. Ia mengembangkan analisis terhadap racun, misalnya arsen, dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Toksikologi juga dikembangkan oleh ahli lain seperti Francois Magendie pada tahun 1783 sampai 1855 yang meneliti efek strychnine dan emtin. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup toksikologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa sih toksikologi itu? Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toxon yang artinya racun dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Kombinasi arti ini terbitlah bidang ilmu yang diketahui umum sebagai toksikologi dan dalam bahasa Inggris disebut toksikologi. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata di atas dan didefinisikan sebagai ilmu tentang racun. Menurut Nelwan 2010, toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan bagi suatu zat. Ruang lingkup toksikologi itu ada 3. Yang pertama, toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi atau lebih khusus pada manusia dengan senyawa kimia pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsipnya, toksikologi lingkungan mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja seperti keracunan akibat makan ikan yang berasal dari teluk Minamata Jepang dan mengakibatkan penyakit Minamata. Tujuan dari toksikologi lingkungan adalah mengurangi perlunya mencari substansi yang aman, yang berarti harus mengetahui mekanisme bagaimana racun menyerang organisme, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap organisme, dan kualitas lingkungan dapat membuat kriteria dasar untuk standarisasi kualitas lingkungan. Memperbaiki cara pengolahan karena mengetahui mekanisme terjadinya efek dan keracunan. Yang kedua yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet makanan dan pestisida. Pada bidang ini, keracunan bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk yang muncul akibat adanya kandungan formalin dalam produk mie instan dan lain sebagainya, di mana pemajanan obat atau makanan tadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan sebagai bahan makanan. Yang ketiga yaitu toksikologi forensik.
Toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Pada bidang kajian ini, masuknya senyawa kimia bisa terjadi karena kesengajaan untuk tujuan pembunuhan atau secara tidak sengaja akibat kelalaian manusia. Akan tetapi, yang jelas peristiwa keracunan yang terjadi menimbulkan suatu masalah, di mana masalah tersebut harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Secara umum, tugas toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis ke dalam suatu laporan sebagai bukti dalam tindak kriminal di pengadilan. Nah, sekarang saya akan mereview sebuah jurnal uji toksisitas dengan metode BSLT atau Brain Shrimp Lethality Test terhadap hasil fraksinasi ekstrak kulit buah tampoy atau Baccaurea macrocarpa yang ditulis oleh Arimbi Wahyuningtyas, Andi Hairil Alimuddin, dan Afghani Jayuska. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bioaktivitas toksisitas pada kulit buah tampoy dengan berbagai tahapan metode, diantaranya partisi, uji fitokimia, KLT, fraksinasi kromatografi vakum cair atau KVC, dan Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Tampoy, Kalimantan Barat memiliki berbagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya adalah tumbuhan tampoy atau tampoy. Tumbuhan tampoy Baccaurea macrocarpa termasuk dalam genus Baccaurea sehingga masih sekerabat dengan menteng dan rambai. Buah tampoy memiliki rasa manis dan asam, namun berukuran lebih besar dan berkulit lebih tebal dibandingkan buah rambai. Pemanfaatan buah tampoy oleh suku Dayak Kalimantan Barat masih terbatas pada konsumsi dan bahan untuk pembuatan minuman tuak. Penelitian tentang tanaman tampoy yang telah dilakukan oleh Tirtana 2013 adalah uji aktivitas sebagai antioksidan dengan nilai LC 50 sebesar 33,11 mikrogram per miligram. Fraksi etil asetat dari kulit buah tampoy menunjukkan aktivitas sebagai antibakteri E. coli dan S. aureus secara berturut-turut mampu menghambat pertumbuhan sebesar 22,01 mm dan 3,92 mm pada konsentrasi 20%. Fraksi etil asetat dari kulit batang tampoy juga memiliki aktivitas sitotoksik saat diuji metode BSLT dengan nilai LC 50 sebesar 310,443 ppm. Nah, selanjutnya ada Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Brain Shrimp Lethality Test merupakan metode uji yang berguna untuk pengujian sitotoksik dalam isolasi senyawa dan bahan alam yang berefek dengan menggunakan LC50 dari senyawa aktif. Menurut Anderson 1991, metode BSLT merupakan salah satu metode untuk screening tanaman obat yang berpotensi sebagai anti kanker karena lebih murah, singkat, mudah dikembangkan, serta tidak ada aturan etika dalam penggunaan bahan ujinya. Selanjutnya, metode pengujian dari jurnal uji toksisitas ini. Yang pertama yaitu ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Yang kedua, uji fitokimia. Dalam uji fitokimia ini terbagi menjadi 4. Ada uji senyawa alkaloid, senyawa triterpenoid dan steroid, senyawa flavonoid, dan senyawa polifenol. Yang ketiga yaitu uji toksisitas dengan metode BSLT. Pada metode ini menggunakan Artemia salinase. Dan yang keempat yaitu kromatografi cair vakum atau KCV. Bentuk kromatografi kolom khususnya berguna untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Pada uji alkaloid dilakukan dengan reaksi Dragendorff yang mampu mendeteksi adanya senyawa yang mengandung basa nitrogen dan alkaloid. Hasil pengujian KLT dengan reagen semprot Dragendorff tidak tampak adanya noda yang berwarna coklat jingga, sehingga bahwa semua sampel uji tidak mengandung alkaloid.
Yang kedua yaitu penentuan kandungan senyawa flavonoid menggunakan reagen semprot AlCl3. Plat KL yang telah dielusi disemprot di bawah lampu 254 dan 366 nanomikro dengan tujuan agar tampak noda hasil pemisahan serta memudahkan proses identifikasi. Kandungan senyawa flavonoid yang dapat diidentifikasi ketika terbentuk noda berwarna kuning. Plat yang telah disinari dengan UV 254 dan 366 nanomikro tidak terdapat perubahan warna noda yang terbentuk. Yang ketiga, uji senyawa terpenoid dan steroid diidentifikasi dengan menyemprotkan reaksi Lieberman-Bouchard atau asam sulfat pekat dan asam asetat anhidrat pada lempeng plat yang telah dielusi. Perubahan warna yang terjadi pada UV panjang gelombang 366 nanomikro terbentuk warna hijau pada ekstrak kasar, fraksi etil asetat, fraksi metanol, dan M9 atau hasil KVC. Warna biru pada fraksi N-heksan. Sedangkan saat dilihat visual ekstra kasar, fraksi etil asetat, fraksi metanol, dan M9 berwarna ungu hingga coklat gelap dan fraksi N-heksan berwarna coklat muda. Senyawa steroid dengan reaksi reagen Lieberman-Bouchard menunjukkan warna noda hijau, sedangkan warna hijau biru hingga coklat menunjukkan adanya kandungan senyawa triterpenoid. Yang keempat, uji polifenol dengan reaksi FeCl3 yang disemprotkan pada plat yang telah dielusi. Sampel fraksi etil asetat mengandung senyawa tanin dan polifenol karena menghasilkan warna hijau kehitaman, sedangkan pada fraksi metanol menghasilkan noda abu-abu yang samar. Warna yang dihasilkan ini diakibatkan karena terbentuknya senyawa kompleks Fe3+ tanin atau polifenol. Selanjutnya, uji aktivitas sitotoksis dan pembiakan larva udang Artemia salina. Daur hidup pertumbuhan Artemia salina terdiri atas 3 tahap yaitu kista, napuli, dan dewasa. Yang pertama, kista. Kadar penetasan telur udang menjadi kista antara 5 ppt hingga 70 ppt. Tahap kista adalah tahap uang, digunakan sebagai larva uji untuk uji toksisitas dengan menggunakan metode BSLT. Ketika dalam kondisi kadar garam yang lebih dari 70 ppt, maka telur udang tidak akan menetas, sedangkan kondisi kurang dari 5 ppt akan hidup dalam waktu singkat. Yang kedua, napuli. Napuli ini akan tumbuh dan mengembangkan 2 mata, tapi mata awal tetap, sehingga 3 mata. Napuli yang fototatik sementara orang dewasa tidak. Mereka berenang melalui kolom air atau fototaksis menggunakan antena. Rahang yang digunakan untuk menyaring air dan fitoplankton. Tahap napuli merupakan tahap kedua dari proses kehidupan dari Artemia salina yang hanya memiliki 1 mata atau fotoreseptor. Bentuk napuli yang ada di literatur identik dengan napuli yang digunakan untuk uji. Napuli ini akan tumbuh dan mengembangkan 2 mata, tapi mata awal tetap. Selanjutnya, uji aktivitas toksisitas dengan menggunakan metode BSLT. Sampel uji yang digunakan adalah hasil dari setiap fraksi dari hasil proses KVC dengan menggunakan hewan uji larva Artemia karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan kontaminasi bahan kimia yang ada di lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai parameter awal suatu perubahan kondisi lingkungan. Ekstrak setiap fraksi diuji dengan menggunakan larva Artemia. Jumlah kematian larva LC50 dengan menggunakan aplikasi SPSS Analisa Probit. Nilai LC50 atau lethal concentration adalah jumlah kadar yang menyebabkan kematian dari 50% hewan uji dalam selang beberapa waktu tertentu. LC50 tidak berfokus pada kerusakan organ tertentu dan spesifik, namun pada total kematian hewan itu sendiri, sehingga nilai LC50 digunakan pada uji jangka pendek. LC50 digunakan untuk menghitung tingkat kematian Artemia, mengingat susunan pencernaannya yang tidak rumit serta sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, ini ada tabel hasil uji BSLT dari setiap fraksi pada kulit buah makrokarpa atau buah tampoy.
Ekstrak metanol dan fraksinya yang diuji dengan menggunakan metode BSLT yang mampu mendeteksi tingkat toksisitas sebagai tahap awal pengujian aktivitas sebelum digunakan pada sel kanker. Dengan metode BSLT mampu mendeteksi tingkat toksisitas pada sampel khususnya tumbuhan. Berdasarkan nilai toksisitas dalam senyawa dari tumbuhan, jika LC50 kurang dari 30 ppm, maka bersifat sangat toksik. Ketika konsentrasi ekstrak 31 ppm kurang dari LC50 kurang dari 1000 ppm bersifat toksik. Jika LC50 lebih 1000 ppm maka bersifat tidak toksik. Berdasarkan tingkat toksisitas bahwa fraksi etil asetat, fraksi metanol bersifat toksik. Ekstrak yang bersifat toksik saat diuji dengan menggunakan BSLT dapat menyebabkan kematian 50% larva artemi dalam waktu 24 jam pada konsentrasi LC50 kurang dari 1000 ppm. Menandakan bahwa sampel memiliki potensi sebagai anti kanker, antibakteri, anti jamur, dan sebagainya. Sedangkan pada fraksi N-heksan LC50 1000,207 ppm dan ekstrak metanol kasar sebesar LC50 1146,764 ppm yang memiliki nilai LC kurang dari 1000 maka bersifat tidak toksik. Selanjutnya, kromatografi vakum cair atau KVC. Hasil fraksinasi diuapkan pelarutnya dengan cara dikering anginkan. Kemudian semua fraksi yang ada di KLT untuk melihat pola nada yang terbentuk. Fraksinasi yang terbanyak kemudian dilakukan uji lanjut dengan metode BSLT untuk mengetahui aktivitas toksisitas antara sebelum proses KVC dan setelah proses KVC. Fraksi M9 yang digunakan sebagai sampel uji mewakili deretan sampel M yang ada karena jumlah massa yang cukup besar dan memungkinkan dilakukan proses uji dan pengulangan. Nilai LC50 sebelum proses KVC dan setelah KVC cukup berbeda dengan nilai LC50 pada fraksi metanol lebih tinggi dibandingkan fraksi M9. Namun, kedua sampel sama-sama memiliki nilai LC kurang dari 1000 ppm yang bersifat cukup aktif. Fraksi metanol dan fraksi etil asetat memiliki nilai LC50 lebih besar dibandingkan M9 ini, disebabkan adanya interaksi kimia dari metabolit sekunder yang berpengaruh di dalamnya adalah senyawa triterpen dan polifenol, sedangkan pada M9 hanya ada senyawa triterpen. Selanjutnya ada hubungan tingkat kematian larva dengan konsentrasi. Tingkat kematian larva tidak hanya dipengaruhi oleh komponen kimia yang terkandung di dalamnya, tetapi erat hubungannya dengan konsentrasi terhadap larva artemia. Tingkat kematian larva terhadap konsentrasi berbanding lurus, seperti yang terlihat pada fraksi etil asetat dan fraksi metanol, adalah fraksi yang paling aktif, di mana pada konsentrasi maksimum mampu membunuh 100% larva yang ada ini, karena pada kedua fraksi terdapat senyawa polifenol dan triterpen. Hubungan tingkat kematian larva yang berbanding dengan konsentrasi ada pada gambar 1 ini ya. Selanjutnya ada tingkat persentasi kematian larva udang terhadap konsentrasi. Fraksi metanol dan etil asetat memiliki tingkat persen kematian larva paling tinggi dibandingkan sampel lain. Bahkan di konsentrasi 500 ppm mampu mematikan 100% larva udang dalam waktu 24 jam. Pada ekstrak metanol dengan tingkat kematian larva yang cukup rendah, tinggi rendahnya presentasi kematian larva berbanding terbalik dengan nilai LC50. Ketika nilai LC50 besar, maka tingkat kematian larva akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Fraksi metanol, fraksi etil asetat, dan M9 mampu membunuh larva artemia cukup signifikan, bahkan pada konsentrasi yang kecil, yaitu 10 ppm. Sedangkan pada fraksi N-heksan dan ekstrak metanol memiliki aktivitas yang rendah. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu 1. Nilai LC50 dari hasil uji BSLT pada ekstrak etil asetat, hasil fraksi metanol dan KVC M9
memiliki LC50 kurang dari 1000 ppm. Sedangkan pada fraksi N-heksan dan ekstra kasar metanol memiliki LC50 lebih dari 1000 ppm. Yang kedua, khususnya fraksi ada perbedaan yang cukup signifikan antara KVC 371,415 ppm dan sebelum KVC 111,985 ppm ini dipengaruhi oleh kandungan senyawa polifenol dan terpenoid. Yang ketiga, bahan aktif yang bersifat sitotoksik merupakan senyawa semipolar dan polar, sedangkan nonpolar bersifat tidak reaktif. Nah, sekian video dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih.